Oke, teman-teman investor, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah satu saham yang menurut saya unik banget. Bank Mas dengan kode saham MASB. Kenapa unik? Karena ini tuh bukan cuma sekedar bank biasa. Ini adalah, bisa dibilang, mesin finansial yang tersembunyi di balik salah satu raksasa consumer goods terbesar di Indonesia, yaitu Wings Group. Yuk kita gali lebih dalam, apakah ini peluang emas atau justru ada resiko tersembunyi? Nah, ini dia pertanyaan pertama yang pasti langsung muncul di benak kita kan? Apakah karena ada nama besar Wings Group di belakangnya, lantas bank ini otomatis jadi aman? Apakah dukungan raksasa ini udah cukup bikin kita tenang buat taruh uang di sini? Oke, mari kita cari jawabannya, kita mulai dari fondasinya dulu. Untuk bisa benar-benar paham nilai dari Bank Mas, kita wajib lihat dulu siapa sih otak di belakangnya. Karena kekuatan pemilik itu adalah segalanya, ini adalah fondasi dari analisis kita. Ini kunci pertama yang harus kita pegang. Perjalanan Bank Mas ini ceritanya jelas banget. Berdiri sih udah lama, dari tahun 1992. Tapi, momen yang benar-benar mengubah segalanya itu terjadi di tahun 2013. Inilah saat Wings Group masuk dan mengubah total arah strategis bank ini. Yang puncaknya, ya saat mereka IPO di tahun 2021. Momen akuisisi ini adalah game changer-nya. Kalau kita lihat struktur kepemilikannya, jelas banget ya, Wings Group lewat perusahaan-perusahaan afiliasinya itu megang kendali penuh. Artinya apa? Arah strateginya jelas dan stabil. Di sisi lain, dengan porsi publik yang hampir 27%, ini juga berarti sahamnya cukup liquid kok di pasar, jadi nggak perlu khawatir soal jual beli. Jadi, ini poin yang paling krusial. Jangan pernah melihat MES sebagai bank yang berdiri sendiri. Anggap bank ini sebagai jantung finansialnya. Sebuah mesin yang memompa dana, kredit, dan layanan ke seluruh jaringan raksasa Wings Group. Mulai dari supplier, distributor, sampai ke karyawannya sendiri. Ini ekosistem tertutup yang kuat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, angka-angka. Laporan keuangan itu ibarat rapor kesehatan perusahaan. Yuk kita lihat apa sih cerita di balik laporan tahun 2025 dari Bank Mas. Nah, kita mulai dari kabar baiknya dulu. Aset bank ini tumbuh kencang, naik 14,5%. Dari sekitar 28,89 triliun rupiah, sekarang jadi lebih dari 33 triliun rupiah. Hanya dalam setahun loh, ini sinyal kuat kalau kepercayaan nasabah itu lagi naik, dan mereka berhasil merebut pangsa pasar. Keren. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi sedikit rumit. Di saat asetnya lagi tumbuh pesat, laba bersihnya malah turun. Tergerus sekitar 4,47% dari 214,7 miliar rupiah jadi 205,1 miliar rupiah. Nah loh, ini kan sinyal yang kontradiktif yang harus kita dalami lagi. Teka-teki inilah inti dari analisis kita hari ini. Aset membengkak itu biasanya pertanda bagus banget, tapi laba yang menyusut itu lampu kuning. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin Bank Mas ini? Buat kita sebagai investor, apa artinya sinyal yang saling bertentangan kayak gini? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat gimana semua cerita tadi tercermin di harga sahamnya. Ini dia pertanyaan terpenting buat kita semua. Harga Mas B sekarang ini lagi mahal, murah, atau ya sudah pas? Disinilah dilema valuasinya kelihatan jelas. Kita lihat dari dua kacamata ya. Pertama, dari PER atau Price to Earnings Ratio, angkanya 21,5 kali. Ini premium, di atas rata-rata sektor. Artinya, investor rela bayar mahal untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat PBV atau Price to Book Value-nya cuma 1,1 kali. Ini wajar banget. Artinya harga sahamnya itu dekat banget sama nilai aset bersih bank itu sendiri. Jadi premium untuk laba, tapi wajar untuk aset. Menarik kan? Coba kita bandingkan sekarang dengan kompetitornya. Valuasi MSB ini memang kelihatan unik ya. Tapi, coba deh fokus ke kolom paling kanan, ROE atau Return on Equity. Ini adalah ukuran seberapa jago sebuah bank mengubah modal jadi untung. Nah, angka MSB yang cuma 5,7% ini, jujur aja ketinggalan cukup jauh dibanding bank-bank lain yang jauh lebih efisien dalam menghasilkan laba. Alokasi labanya ini benar-benar menjelaskan strategi mereka. Lihat deh, mereka itu nggak jor-joran bagi dividen. Cuma sedikit. Sebaliknya, hampir 85% labanya itu ditahan, lalu diinvestasikan lagi. Untuk apa? Ya, untuk mendorong pertumbuhan, terutama di sisi teknologi. Ini jelas strategi jangka panjang. Mereka sedang menanam, bukan memanen. Jadi, setelah kita lihat angka dan valuasinya, gimana nih kita sebagai calon investor harus menimbangnya? Mana yang lebih berat, potensi atau risikonya? Oke, mari kita pecah jadi dua bagian. Apa aja pendorong pertumbuhannya, dan apa aja yang perlu kita waspadai. Potensi jangka panjang itu kuat banget, didorong oleh 3 hal utama. Pertama, sinergi dengan ekosistem Wings. Ini senjata rahasia yang susah banget ditiru kompetitor lain.
Kedua, mereka lagi ngebut banget di adopsi digital. Dan ketiga, modalnya tebel banget. Artinya, mereka punya bantalan keamanan yang kuat untuk menghadapi guncangan ekonomi apapun. Tapi, kita juga nggak boleh tutup mata sama resikonya. Profitabilitas yang melambat itu sinyal peringatan yang harus kita perhatikan. Valuasi PR yang premium itu artinya pasar menaruh ekspektasi yang sangat tinggi, dan ini harus dibuktikan. Dan yang terakhir, ROE yang rendah. Itu menunjukkan mereka masih punya PR besar soal efisiensi. Oke, setelah menimbang semua bukti yang ada, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Saya di sini bukan untuk kasih rekomendasi beli atau jual ya, tapi saya akan berikan semacam pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh setiap investor yang tertarik dengan saham ini. Ada satu konsep super penting di sini, namanya margin of safety. Ingat kan tadi PBV-nya cuma 1,1 kali. Artinya, harga yang kita bayar itu udah deket banget sama nilai aset real per sahamnya. Inilah yang bisa kita sebut sebagai jaring pengaman. Kalaupun skenario terburuk terjadi, nilai aset bank inilah yang menjadi bantalan kita. Nah, ini dia tugas Anda sebagai investor cerdas. Pertama, pantau laporan keuangan kuartal berikutnya di tahun 2026. Kedua, lihat baik-baik apakah ROE-nya mulai ada perbaikan. Ketiga, cari bukti nyata apakah sinergi dengan Wings makin dalam dan menghasilkan cuan. Dan terakhir, awasi apakah investasi besar di teknologi itu akhirnya mulai kelihatan hasilnya dengan menekan biaya operasional. Pada akhirnya, semua analisis kita mengerucut ke satu pertanyaan fundamental ini. Apakah Anda percaya bahwa potensi jangka panjang dari ekosistem Wings yang super unik ini sepadan dengan harga premium yang Anda bayar hari ini, meskipun profitabilitasnya saat ini sedang melambat? Jawabannya tentu ada di tangan Anda masing-masing. Lakukan riset Anda dan buat keputusan terbaik.